Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima dan meraih setiap berkat-berkat yang baru di saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, bahkan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau melibatkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami, karena kami percaya berjalan bersama dengan Engkau kami akan melihat mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat pagi hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita, yaitu mengasihi saat direndahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberkati Tuhan, dalam Injil Matius 5 ayat 44, Yesus memberikan sebuah perintah yang menantang, yaitu di mana Dia berkata dalam ayat ini, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini tentunya berlawanan dengan naluri alami manusia yang tentunya ingin membalas dendam saat dia diperlakukan dengan tidak baik, saat dia disakiti, saat dia dicemooh dan lain-lain sebagainya. Namun pada saat pagi hari ini, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kita yang berbeda tentunya dengan dunia, yaitu kasih yang tidak radikal, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih. Bahkan kita mampu untuk memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengasihi musuh artinya melawan suatu saya katakan tadi, yaitu arus dunia ini. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan permusuhan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kasih Yesus tercurah atas setiap kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan berkata, yaitu kita harus mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi musuh kita? Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, yaitu meneladani Kristus. Yesus sendiri yang dimana telah memberikan satu teladan yang sempurna bagi saya dan saudara ketika dia mengasihi para musuhnya. Ketika dia dihina, dia dicambuk, dia digantungkan di atas kayu salib, dia diperlakukan dengan tidak baik. Dan melihat bahwa Yesus berkata di akhir hidupnya bahwa ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sebelum dia berada di atas penyaliban, bukan hanya orang-orang yang membenci dia, tetapi para murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Petrus menyangkal dia sebanyak 3 kali. Yudas menjual dia. Tetapi kita melihat di sini sesuatu yang dibuat oleh Yesus memberikan satu teladan bagi saya dan saudara untuk kita mengasihi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus mengasihi, yaitu kita akan memutuskan suatu rantai roh kebencian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebencian itu akan tersebar kepada orang-orang di sekitar kita, karena itu adalah roh
yang berasal dari kuasa kegelapan, yang berasal dari kuasa iblis, yang dimana kebencian hanya akan melahirkan kebencian lagi dan kebencian lagi. Nah, dengan mengasihi, maka kita akan memutuskan setiap rantai-rantai tersebut dan membuka jalan pengampunan dari Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah alasan yang kedua mengapa kita harus mengasihi, yaitu melalui saya dan saudara kita akan memutuskan atau mematahkan setiap roh-roh tersebut agar roh-roh tersebut tidak akan mengkontaminasi kehidupan saya dan saudara, bahkan orang-orang di sekitar kita. Justru kita akan menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, yaitu kita menunjukkan kemuliaan Allah. Kasih adalah sifat dasar Allah yang dikaruniakan, yang dianugerahkan oleh Allah bagi setiap orang-orang yang mau percaya kepadanya, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia, dan Allah akan menunjukkan kemuliaan pada mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki karakter, tabiat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Gen Allah itu ada dalam kehidupan kita, di mana ketika Dia menciptakan kita manusia, firman Tuhan berkata segambar dan serupa dengan Dia. Milikilah karakter kasih untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu membawa kedamaian sejati di tengah-tengah dunia. Mengampuni dan mengasihi musuh dapat membawa kedamaian sejahtera yang mendalam dalam hati, yang pertama dalam hati saya dan saudara. Ketika kita mengampuni, artinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, berarti kita mengasihi orang lain. Yang pertama, kita mengasihi diri kita mengasihi orang lain, seperti yang dikatakan dari poin-poin yang sebelumnya tadi, yaitu kita memutuskan rantai kebencian tersebut dan menunjukkan kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan kita, dan kita akan membawa damai itu, kita akan mengimpartasikan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita, bukan bagi musuh kita, kata kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Berikut saya akan sampaikan. Yang pertama, yaitu berdoalah bagi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita. Karena doa, ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Firman Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Kemudian yang kedua, yaitu lihatlah dari sudut pandang mereka. Cobalah untuk kita juga bisa memahami mengapa orang-orang seperti itu bertindak seperti demikian. Mungkin mereka memiliki masa lalu yang tidak baik, atau sedang mengalami keadaan masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka, yang terkadang situasi, kondisi dapat memicu hal-hal tersebut. Marilah kita memberikan satu pemahaman. Itulah sebabnya kita harus mengasihi mereka, karena mereka pun kadang melakukan tanpa mereka sadari, ataupun kalau mereka sadari karena ada faktor-faktor yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu menawarkan kebaikan. Lakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun mereka tidak berbuat baik kepada saya dan saudara, tapi tetap kita menunjukkan kasih kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, yaitu memaafkan. Mengampuni bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tapi mengampuni berarti kita melepaskan rasa sakit dan kemarahan, dan memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita, atau hal-hal yang negatif mengendalikan kehidupan saya dan saudara, untuk kita diseret, untuk kita dibawa oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan pada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah perintah Yesus bagi saya dan saudara, dan kunci untuk saya dan saudara hidup penuh dengan damai dan kasih. Sebab itu mari kita belajar untuk
mengasihi semua orang, bahkan mereka yang firman Tuhan berkata menyakiti hati kita. Dengan melakukan hal itu, kita menunjukkan kasih Kristus, kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita kepada dunia, dan membawa harapan bagi masa depan saya dan saudara untuk lebih baik ke depannya. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kami, mengasihi mereka yang membenci kami, memberikan pengampunan, bahkan hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Engkau. Kami mampu untuk memberikan roh pengampunan, roh mengasihi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa saat pagi hari ini, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Diberkatilah keluarga dan rumah tangga seluruh umat kepunyaan, suami, istri, anak-anak, orang tua. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Di sana ada berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan menjadi bagian milik umat kepunyaan. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Ini sudah datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Kita sebut dan terima di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.